Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka pemirsa. Silahkan pemirsa yang ingin bergabung atau Anda ingin berinteraksi langsung ya di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa berinteraksi langsung via WhatsApp ya, nomor WhatsApp Anda silakan untuk mengirimkan pendapat atau pertanyaan, dan juga nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Pak Sugi nih sebagai Sekretaris Yayasan Pawiatan Raharja Baru ya. Tadi Anda menyebutkan ini semua diserahkan ke sekolah, terutama untuk pengembangan ya, pengembangan sekolah dan seterusnya. Nah, ini tentang manajemen. Ketika pengembangan, apakah juga yayasan mengembangkan open management dalam artian manajemen terbuka atau bagaimana? Silakan Pak Sugi. Ya, terima kasih Kang Abid. Bahwa di yayasan itu kita terbuka. Terbuka terhadap sekolah maupun terbuka terhadap kepengurusan yang ada. Bahwa semua itu pengembangan itu kita bicarakan, ketemu kepala sekolah sama yayasan punya kebijakan begini, silahkan dikembangkan sendiri. Pada prinsipnya kami ingin sekolah-sekolah itu hidup meskipun yayasan berganti ya kepengurusannya, itu sekolah tetap jalan sampai kapanpun. Maka dari itu kita coba untuk mengembangkan sekolah ini dengan ya kita ini tidak terlalu campur tangan di dalam, tetapi sifatnya hanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum saja, harusnya begini, silahkan ya dikembangkan, kita motivasi, kita dorong agar sekolah mengembangkan kreativitasnya. Makanya kita dorong sekarang kita saatnya melakukan transformasi. Karena kalau tidak, ini perubahan-perubahan ini kan terus berjalan. Kalau tidak diikuti, maka nanti kita akan ditinggal oleh customer kita kan gitu. Itu intinya seperti itu. Makanya kita tidak campur tangan langsung gitu mengelola gitu. Yang kita serahkan pada sekolah karena sekolah yang paling tahu kebutuhannya. Dan saya pernah membaca buku ya tentang total management itu ya di dunia pendidikan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sugi, bahwa mengumpamakan bahwa dalam tanda petik murid, orang tua itu adalah customer ya. Iya, seperti itulah ya. Jadi sekarang itu sekolah mau tidak mau harus berbenah itu dengan keterbukaan dan seterusnya ya. Kembali saya ke Kang Mas Tony nih. Kang Mas Tony, tadi Anda menyebutkan tentang ekskul keagamaan. Itu teknisnya selesai KBM, nah itu teknisnya seperti apa? Atau mereka, kita tahu bahwa mereka ini sudah selesai apa gitu, maksudnya dibaca tulis Qur'annya. Nah itu diketahui dari mana gitu Kak Mas Tony? Ya, jadi kita seleksi dulu bahwa semua siswa kita kerjasama dengan guru agama yang mana akan mengetes atau menguji sampai di mana dia mengaji. Nanti kelihatan bahwa nanti yang perlu ditahsin, perbaikan dari mahrajnya, maka dia di level Iqra 1 atau Iqra 2 sampai seterusnya. Dan alhamdulillah setelah seleksi ada hasil, maka terus dikembangkan. Itu sampai di tilawahnya gitu. Apalagi penerapan itu kita setiap hari dilakukan bagi yang sudah mampu membaca Al-Quran, khususnya juz amma, maka setiap pagi siswa wajib tadarusan. Itu bukti penerapan hasil. Setiap pagi tadarusan. Dari hari Senin sampai Jumat. Iya. Berarti tadi ya. Betul. Tadi itu tadarusan. Nah itu tadarusan itu dimulai pukul berapa sampai pukul berapa? Ya, untuk tadarusan karena masuk pukul 7.30, maka 7.15 sudah mulai mengaji. Yang mana setiap kelas? Setiap kelas. Jadi yang mandu siswa, yang megang mic itu siswa dipanggil yang terjadwal, sehingga semua siswa mengikuti tadarusan bersama. Setiap hari itu 3 surat juz amma. Yang lainnya mengikuti. Ini bareng diikuti di kelas itu? Betul. Dan guru yang pertama, jam pertama itu sudah standby mendampingi. Guru pun sama tadarusan. Bahkan pembentukan karakter untuk guru sesuai instruksi kepala sekolah, alhamdulillah kita sudah terapkan juga. Itu untuk guru pun sama, wajib tadarusan. Pukul 6.30 sudah hadir. Oh, setengah 7 pagi itu? Iya. Sudah hadir di sekolah? Sudah hadir, sampai pukul 7.
itu tadarusan plus nanti ada siraman rohani karena kepala sekolah juga seorang ustadz, jadi cocok untuk memberikan motivasi religinya untuk kita semua di SMP Wahidin. Oh, gitu ya. Dan itu kan ekskul keagamaan ya. Betul. Itu hanya baca tulis Al-Qur'an atau apa gitu di SMP Wahidin itu? Untuk ekskul alhamdulillah banyak sekali yang diunggulkan SMP Wahidin dari intensif PTQ, kemudian intensif OSN, Pramuka, PMR, Pencaksilat, kemudian majalah dinding. Oh, jurnalis juga untuk diajari ya. Karena disitulah peranan siswa untuk tadi mengembangkan kreativitasnya seperti itu. Alhamdulillah antusias sekali siswa Wahidin. Bahkan sampai saat ini pun untuk masuk ke digitalisasinya ada. Oh. Iya, karena SMP Wahidin sudah punya websitenya. Ketika orang tua ingin mengetahui sejauh mana SMP Wahidin, bisa mencari di Google SMP Wahidin Kota Cirebon ada. Dari visi misinya, kemudian fasilitasnya apa saja, prestasinya apa saja ada di website. Oke. Kembali ke keagamaan ya. Ke depan ya. Ini apakah hanya baca tulis Quran atau memang rencana ada tambahan lagi berupa apa gitu? Ada tidak, Kang Mas Tony? Seperti yang di awal tadi, kita sudah kerjasama dengan pesantren Matad Forum Komunikasi Guru Ngaji juga? Ya alhamdulillah, Kota Cirebon. karena peran itu juga sesuai instruksi, tadi sudah kerjasama dengan guru ngaji, karena instruksi Ibu Wakil, Wali Kota, bahwa setiap sekolah wajib disambangi oleh Forum Komunikasi Guru Ngaji. Alhamdulillah, karena pribadi sebagai pengurus FKGN juga ya? Iya, pengurus FKGN, yang mana sudah dideklarasikan belum lama ini oleh Bu Wakil, sehingga kita mensupport betul untuk di mana sekolah mengembangkan baca tulis Al-Qur'annya. Baik, itu ya. Kembali saya ke yayasan ya, sekretaris yayasan maksud saya nih, Pak Sugi ya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Mas Tony itu begitu ini ya, untuk pengembangan pendidikan karakter, ekskul keagamaan, ekskul umum tadi sudah disampaikan. Bagaimana yayasan mensikapi ini gitu? Kami pada dasarnya begini, setiap kreativitas yang ada di sekolah, apapun itu, sepanjang itu sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan, silahkan saja. Kami dorong. Bahkan tidak hanya PTQ, kita arahkan itu kalau anak sudah bisa membaca dengan tartil, bisa dia memilih ke tahfidz, silahkan kita sediakan. Ini kan misalnya silahkan begitu. Atau ke kitab kuning untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang lebih dalam, monggo silahkan. Nah itu kita dorong seperti itu. Dan tidak hanya itu, ketika anak punya prestasi akademik maupun prestasi non-akademik yang lain, kita dorong untuk dilayani. Semuanya silahkan saja, atur sekolah yang apalagi ini ekskul keagamaan ya. Iya, betul. Karena memang sebenarnya kita kasih nama Wahidin itu memang ada 3 alasan. Apa itu? Yang pertama memang lokasinya ada di kawasan Jalan Wahidin. Ya, ini filosofinya nih ya. Filosofinya kenapa kita kasih nama Wahidin. Yang kedua, kita mengikuti jejak Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pencetus kebangkitan ya, ketika beliau bicara sama Dr. Sutomo itu untuk mengembangkan pendidikan. Yang ketiga, Wahidin, Wahid dan Din. Ya, jadi agama itu yang diutamakan gitu ya. Jadi meskipun kita tidak menutup bahwa ini hanya Islam aja, enggak, tapi silakan yang non Muslim pun monggo silakan, tapi kembangkan sesuai dengan agamanya. Makanya kita tidak al ya, kalau pakai al kan harus Muslim Islam ya mungkin ya, makanya Wahidin aja itu, karena kita utamakan. Kenapa? Karena itu basis pendidikan itu tidak hanya untuk mencari ilmu dan keterampilan saja, tapi yang utama adalah keberkahan ilmu itu. Ini ya, keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu. Itu yang kita dorong agar sekolah mengembangkan nilai-nilai kerohanian itu, meskipun kita ini bukan sekolah yang bercirikan agama gitu. Tapi di dalamnya yang disebut oleh Pak Sugiartono ini, di dalamnya ada nuansa-nuansa keagamaan lah ya di dalamnya itu. Betul, karena memang di kami itu non muslimnya tidak terlalu banyak. Ada nggak Mas?
Untuk saat ini belum ada. Malah belum ada. Baik. Ya. Tahun belakang ada. Oke, Nah, baik. kita baik. tetap layani sama, Baik, kita layani baik, sesuai baik. dengan Oke, agama. tahan dulu ya, Pak Sugiartono dan juga Kang Mas Tony dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut.